Conference, kapan terakhir hujan di tempat teman-teman? Sepertinya sudah cukup lama ya kita tidak mendapatkan limpahan air hujan. Peristiwa ini mungkin kita kaitkan dengan datangnya musim kemarau di Indonesia. Tapi biasanya kalau kita belajar begitu ya dulu ya, musim kemarau itu harusnya sudah berakhir di bulan Agustus dan kita mulai hujan di bulan September. Akan tetapi kemarau di tahun ini seperti yang sudah diprediksi sebelumnya oleh BMKG akan lebih panjang dari tahun-tahun normal. Mengapa begitu? Karena ada peristiwa El Nino. Peristiwa El Nino merupakan peristiwa anomali cuaca yang terjadi di Samudra Pasifik ketika terjadi peningkatan suhu permukaan air laut di Pasifik bagian timur sehingga berpengaruh pada penurunan curah hujan di Pasifik bagian barat. Indonesia sebagai negara yang berlokasi di Pasifik bagian barat ikut terkena dampaknya. Peristiwa El Nino ini merupakan peristiwa yang cukup rutin terjadi. Ada siklusnya. Biasanya nanti bergantian antara El Nino dengan La Nina. Ketika La Nina di Indonesia biasanya curah hujan mengalami peningkatan. Akan tetapi akibat dari perubahan iklim yang saat ini sudah memasuki fase krisis iklim, El Nino dan La Nina menjadi semakin sering dan semakin sulit diprediksi, dan dampak yang terakhir adalah dampak yang ditimbulkan menjadi lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga berkaitan dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi tahun ini yang berulang kali memecahkan rekor global dalam sejarah. Pemerintah memprediksi bahwa El Nino ini akan terus terjadi di Indonesia setidak-tidaknya sampai bulan Oktober tahun 2023 ini. Curah hujan sudah menurun sejak bulan Mei dan Juni yang lalu, dan pada bulan Juli 2023 ini sudah 63% wilayah di Indonesia yang disebut terkena dampak dari kekeringan. Dampak dari menurunnya curah hujan kita saksikan ada banyak sekali dan sudah kita rasakan. Mulai dari meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah-wilayah yang rawan. Kemudian juga adanya dampak pada produktivitas pangan, hasil pertanian, dan juga akan berdampak di daerah-daerah yang padat penduduknya pada berkurangnya persediaan air bersih. Di saat yang sama, menghadapi kekeringan ini tampaknya kita belum sepenuhnya siap. Mengapa begitu? Kita bisa lihat misalnya dari persediaan beras. Di episode Explain sebelumnya yang teman-teman sudah tonton, kita sudah menjelaskan bagaimana dampak dari persaingan geopolitik global yang membuat India harus menutup ekspor berasnya pada berkurangnya ketersediaan pangan secara global. Di tingkat nasional, kita juga melihat bahwa produksi beras seperti yang dilaporkan oleh Bulog masih belum mencukupi target yang aman untuk menghadapi kemarau yang berkepanjangan. Berkaca dari sejarah, El Nino sebenarnya bukan pertama kali kita hadapi di tahun ini. Kita sudah menghadapi El Nino berulang kali. Dan dalam beberapa kesempatan, El Nino itu berdampak parah bagi Indonesia. Tahun 1997, yang mungkin kita ingat sebagai tahun krisis moneter sampai dengan tahun 98, rupanya juga terjadi krisis pangan karena adanya El Nino. Pada saat itu, produksi beras secara nasional menurun drastis dan dampaknya terjadilah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara nasional yang kemudian nanti diperparah lagi dengan adanya krisis ekonomi. Di tahun 2015, El Nino yang cukup parah juga kembali terjadi, dan pada tahun itu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terdampak secara luas. Tercatat sekitar 2,61 juta hektar lahan mengalami kebakaran hutan pada tahun itu. Dua peristiwa tersebut membuat kita kemudian mempertanyakan, apakah kita benar-benar siap menghadapi El Nino yang tahun ini terjadi dan kemungkinan akan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya dengan intensitas yang semakin sering dan frekuensi yang juga semakin sering seiring dengan krisis iklim secara global. Jika kita lihat tadi misalnya ada 3 masalah pokok yang timbul. Yang pertama adalah kebakaran hutan dan lahan, yang kedua adalah krisis pangan, dan yang ketiga adalah ketersediaan air bersih. Tampaknya kita belum benar-benar siap. Dari sisi kebakaran hutan dan lahan, kita harus mewaspadai adanya konsesi-konsesi lahan yang tidak tertib dalam membuka lahannya. Mereka membuka lahannya dengan cara membakar hutan. Dan ketika kemarau itu intensitasnya sedang meningkat, curah hujan menurun, maka kebakaran hutan menjadi sulit untuk dikendalikan.
Akibatnya nanti adalah tercipta lagi kabut asap yang sudah parah saat ini, sedang ada polusi yang juga parah, diperparah lagi nanti dengan kabut asap akibat dari kebakaran hutan yang berulang kali juga mengganggu sampai ke negara-negara tetangga. Berikutnya yang kedua adalah soal ketersediaan pangan. Kita harus mengakui bahwa dengan 270 juta lebih penduduk, maka masalah pangan bukanlah masalah yang ringan. Seperti yang sudah teman-teman saksikan di episode sebelumnya, isu terkait dengan ketahanan pangan ini juga berkaitan dengan bagaimana solusi dari pemerintah yang tidak efektif, seperti dalam pembukaan food estate. Yang terakhir, dalam manajemen tata kelola air, kita masih sangat-sangat bermasalah. Kita lihat bahwa air bersih belum bisa dijamin sepenuhnya oleh negara. Banyak orang kemudian bergantung dengan pompa-pompa di rumah masing-masing yang biasanya hanya mencapai cadangan air tanah dangkal yang tidak selalu tersedia air ketika menghadapi kemarau yang berkepanjangan. Sementara itu, penyediaan air bersih oleh negara sampai saat ini masih belum bisa memenuhi sebagian besar warga negara Indonesia. Kita saja masih bergantung air minum dalam kemasan, yang artinya peran swasta lebih besar daripada peran negara dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan minum. Padahal kebutuhan minum adalah kebutuhan dasar. Air bersih ini nanti juga akan berkorelasi dengan penyediaan air untuk irigasi, yang mana yang akan digunakan untuk kebutuhan pertanian. Artinya, ini juga akan berdampak pada masalah pertanian dan ketersediaan. Conference, sekian dulu terkait dengan experience kita pada episode kali ini terkait dengan El Nino dan dampaknya bagi Indonesia. Sampai jumpa lagi di experience selanjutnya.